Jangan lupa subscribe, like, and share. Jadi sampai hari ini umat Islam mesti disadarkan tentang politik sejarah, karena ada usaha-usaha untuk umat Islam silakan sholat berjamaah, silakan zikir, silakan tahlilan, silakan marhaban, silakan berkumpul, silakan tablik akbar, tapi masalah politik jangan sentuh. Politik ini jahat Ustaz, politik ini kotor. Ustaz pergi bahas masalah suci mensucikan aja. Masalah politik ini biarlah urusan kami. Ini amat sangat berbahaya bagi umat. Kenapa? Jangan lupa subscribe, like, and share. Bid'awatihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Yang tidak hormat kepada yang tua, tidak sayang kepada yang muda, maka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua beserta pengurus Lembaga Adat Melayu, kemudian tokoh masyarakat, alim ulama, cerik pandai yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Hadir pula bersama kita Bang Hardi Hud, tokoh Kepri. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berbicara dengan politik berarti kekuasaan. Maka kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa dia bisa dibakar? Harriquhu, bakarlah dia. Itu menunjukkan bahwa dia tidak punya kekuasaan. Karena tidak punya kekuasaan, maka bisa dibakar orang, karena tidak ada yang membela. Lalu kemudian datanglah mukjizat. Qulna, kami katakan, ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lalu kemudian berpindah pada masa Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa bisa terusir dari Mesir? Karena Nabi Musa tidak punya kekuasaan, tak ada kekuasaannya. Akhirnya dia bawalah Bani Israel itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan jumlah Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa menyeberang dari Mesir melewati Laut Merah ke Palestina itu 600.000 orang. Artinya dia tidak punya kekuasaan. Kekuasaan dipegang oleh Fir'aun. Lalu kemudian puncaknya juga sama, datang mukjizat. Falamma adrakahul gharaqu, akhirnya tenggelam juga Fir'aun. Lalu kemudian Nabi Musa menyeberang dan dia tidak sampai ke Palestina. Dia meninggal di dataran Sinai. Lalu kemudian perjalanan itu dilanjutkan oleh murid Nabi Musa bernama Yusha bin Nun. Dalam literatur barat disebut dengan Joshua. Lalu kemudian sampailah pada masa Nabi Isa alaihissalam. Wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi ada orang yang diserupakan dengannya. Karena waktu itu ada koalisi besar antara tokoh agama, pendeta-pendeta Yahudi dengan kekuasaan yaitu bangsa Romawi. Karena Palestina adalah salah satu daerah jajahan Romawi. Lalu kemudian ketika perkumpulan Nabi Isa itu dianggap sebuah ancaman, dua kelompok merasa ini ancaman. Pendeta-pendeta merasa kehadiran Nabi Isa sebagai ancaman, karena kalau ini besar nanti akan mengalahkan pamor para pendeta Yahudi. Lalu kemudian tokoh agama, tokoh penguasa dari bangsa Romawi juga merasa ini nanti mengancam. Akhirnya Romawi dengan Yahudi yang selama ini tidak pernah berkoalisi, karena bertemu dengan musuh, jadi musuh bisa menyatukan orang-orang yang selama ini mendapat musuh bersama, akhirnya bersatu. Ditambah lagi ada salah satu murid yang berkhianat namanya Yudas Iskariot. Akhirnya mereka pun mau menangkap Nabi Isa, berakhir dengan mukjizat. Jadi ada tiga titik persamaan antara Ibrahim, Musa, Isa, tidak ada kekuasaan, dan berakhir dengan mukjizat. Ketiga-tiganya diselamatkan oleh mukjizat yang diceritakan Allah secara detail dalam Al-Quran. Tidak sedetil solat zuhur 4 rakaat, tidak sedetil solat subuh 2 rakaat. Kenapa dalam fikih detailnya, solat detailnya justru dalam fikih rukun solat 13, tapi kehidupan kekuasaan Nabi diceritakan secara detail dalam Al-Quran. Sampai akhirnya nampaklah perbedaan antara mereka
dengan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa Michael H. Hart ketika mengumpulkan 100 tokoh, 100 influential person in history, dia buat Muhammad SAW itu nomor 1. Kenapa? Karena dia bukan hanya sebagai tokoh spiritual, tapi dia berhasil meninggalkan kekuasaan. Yang dalam bahasa agama kita disebut dengan tarakana alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha, malamnya seperti siang. Maka Madinah itu disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, karena ketika itu kekuasaan dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau rukun pemerintahan itu ada 5, ada pemimpinnya, ada wilayah kekuasaannya, ada rakyatnya, ada hukumnya, ada pemimpinnya, ada rakyatnya, ada wilayah teritorial kekuasaannya, ada hukumnya, lalu kemudian ada perangkatnya, maka kelima-lima itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Mana wilayah teritorialnya? Makkah dan Madinah. Mana penduduknya? Muhajirin dan Ansar, ditambah yang non-muslim, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan sebagian orang musyrik yang tidak memusuhi Nabi. Apa hukum yang dipakai? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mana perangkatnya? Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Aisyah. Ada penterjemahnya, ada sekretarisnya, semua diterjemahkan oleh sahabat Nabi. Zaid bin Sabit, ta'allamtuha wa hadzaqtuha, aku pelajari bahasa Yahudi itu secara mendalam selama nisfa syahrin, setengah bulan. Lalu kemudian ada hukum, ada wilayah, ada masyarakat, dan dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi SAW meninggal, berkumpullah sahabat di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka bermusyawarah siapa yang akan mengganti kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW. Bukan kenabian, karena kenabian la nabiyya ba'dah, la nabiyya wala rasulah ba'dah. Tapi yang mereka bicarakan di Saqifah Bani Sa'idah itu adalah kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Lalu orang Syiah menuduh bahwa Abu Bakar dengan Umar berkoalisi untuk menyingkirkan Sayyidina Ali. Padahal kita tahu, paham dalam fikih, kalau orang meninggal, yang paling layak memandikan jenazahnya adalah ahli bait keluarga. Maka sesungguhnya mereka sedang bagi-bagi tugas. Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Fadl bin Abbas, mereka mengurus jenazah Nabi, karena mereka ahli bait. Sedangkan Abu Bakar dengan Umar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah mengurus urusan. Lalu kemudian semua bersepakat, masing-masing punya calon. Orang Madinah punya calon namanya Sa'ad bin Ubadah, panglima perang dari suku Aus. Sedangkan orang Makkah punya calon Umar bin Khattab, panglima perang juga. Lalu kemudian Umar mengatakan ada indikasi lain. Apa itu? Bahwa Nabi ketika sakit mengangkat Abu Bakar sebagai imam sholat. Maka imamatun sughra dalilun ala imamatin kubra. Imam kecil, imam sholat itu menunjukkan indikasi imam besar untuk menjadi pemimpin umat. Maka akhirnya mereka bersepakat. Ketika itu kata Abu Bakar Siddiq, al-a'immatu min Quraisy. Imam ini diangkat dari golongan Quraisy. Dengan diangkatnya golongan Quraisy sebagai imam, tereliminasilah Ansar, karena Sa'ad bin Ubadah bukan Quraisy. Dan di antara Quraisy ini siapa yang paling berhak? Maka ada indikasi Nabi menyuruh jadi imam sholat itu, seolah-olah itu indikasi. Lalu kemudian bergantilah kekuasaan itu selama 4 kali, dari Abu Bakar kepada Umar, dari Sayyidina Umar kepada Sayyidina Utsman, dari Utsman kepada Sayyidina Ali. Maka pergantian dari Nabi Muhammad ke Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ke Sayyidina Ali ini ditulis begitu cantik dan apik pada tahun 450 Hijrah oleh seorang ulama bermazhab Syafi'i bernama Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab yang disebut dengan Al-Ahkam As-Sultaniyah. Lalu kemudian direfresh, disegarkan kembali oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Lalu kemudian dalam kitab fikih dibagi lagi. Ada fikih ibadah, salat, zakat, puasa, haji. Ada fikih muamalah, gadai, jual beli, utang piutang, murabahah, mudharabah, permodalan syariah, bagi hasil dan lain sebagainya, disebut dengan fikih muamalah. Ada yang disebut dengan fikih munakahah, talak, rujuk, li'an, khulu' dan seterusnya.
Ada pula yang disebut dengan fikih siasah. Jadi fikih adalah salah satu cabang juzuknya adalah fikih siasah. Hampir tidak ada kitab fikih yang tidak membahas fikih siasah. Untuk membatalkan argumentasi sebagian orang mengatakan bahwa Islam hanya mengurus masalah hati, masalah qalbu, masalah tazkiyatun nafs saja. Islam hanyalah agama spiritualitas saja, tidak mengurus masalah politik. Padahal berabad-abad silam, khususnya mazhab Syafi'i lah yang amat sangat berperan dalam masalah bercerita tentang fikih politik ini. Lalu kemudian muncullah kitab-kitab kontemporer, di antaranya yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya yang dicetak oleh Darussuruq berjudul Min Fiqhid Daulah, ijtihad yang lebih kontemporer, bercerita tentang bagaimana perempuan bisa menjadi anggota legislatif dan lain sebagainya. Lalu kemudian Islam mazhab Syafi'i dengan ijtihad politik itu sampai ke negeri Melayu, ke Nusantara khususnya. Lalu kemudian kalau kita lihat pada nisan yang paling tua raja-raja di Nusantara, tertulis di situ 1297. 1297 adalah meninggalnya Meraselu. Meraselu yang masuk Islam berubah namanya menjadi Al-Malikus Saleh. Al-Malikus Saleh sulit orang Nusantara menyebut Al-Malikus Saleh, disebut dengan Malikul Saleh. Artinya apa? Pada 1297 orang Indonesia yang belakangan nama itu datang setelah datang penjajahan Belanda, Indonesia, Indo-India, Nesia pulau-pulau. Indonesia dalam terjemahan Arabnya Al-Juzur Al-Hindiyah, pulau-pulau yang ada di balik India. Jadi Indonesia nama datang belakangan. Nama kita adalah berdasarkan daerah masing-masing, dari mulai pucuk Sumatera, Aceh, sampailah Papua, sampai Makassar dan lain sebagainya, sehingga nama-nama mereka itu selalu memakai nama daerah dia. Kalau kita lihat bagaimana seorang ulama dari Makassar yang dibuang ke Cape Town, Afrika Selatan, dipakai tidak pakai Indonesia tapi pakai nama dia Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Ketika mereka berhasil jadi imam di Masjidil Haram, dia pakai nama daerahnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Ini menunjukkan bahwa sebelum negara ini terbentuk, lalu kemudian ulama-ulama di Nusantara sudah mengamalkan itu, maka anak dari Meraselu Al-Malikus Saleh, Malikul Saleh itu punya anak bernama Malikus Zahir. Jadi ketika seorang explorer dari Maroko datang bernama Ibnu Battutah, dia tulis dalam 2 jilid perjalanannya itu, maka di antaranya bercerita, aku sampai ke sebuah pulau itu bernama Samudra, kita menyebutnya Sumatra atau Sumatera. Di situ aku melihat raja-rajanya yang soleh dan ada ahli fikih, mereka naik gajah, mereka pakai jubah putih, ada pakai jubah hijau. Itu menunjukkan bahwa kalau pada 1297 umat Islam di Nusantara sudah punya kekuasaan, sudah berkuasa secara politik, maka sesungguhnya sebelum itu Islam sudah menyebar tapi tidak punya kekuatan sama sekali. 1297 Islam berkuasa di Sumatera, lalu kemudian Wali Songo 14 sekian, kepala 14, Sumatera 12, lalu kemudian puncak kemegahan Islam di Jawa adalah pada masa Sultan Agung, yaitu 16, 12, 14, 16. Barulah datang Belanda pada 18 membuat 3 hukum, kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum dagang. Untuk apa? Untuk mengkebiri ajaran Islam. Yang sebelumnya pada masa Sultan Agung, mereka menetapkan segala hukum di sebuah mahkamah. Kalau kita sekarang menyebutnya peradilan agama atau pengadilan agama, lalu kemudian daerah khusus Aceh dengan nama istilah khusus namanya Mahkamah Syariah. Maka pada masa Sultan Agung 16 itu ada yang disebut dengan pengadilan masjid, ada emperannya. Maka emperan itu yang disebut tempat serambi orang duduk-duduk. Setiap masjid, orang arsitek yang mampu membangun masjid dengan fikih Islam, dia tahu bahwa perempuan menstruasi tak boleh masuk masjid, duduk di serambi. Maka segala keputusan diputuskan di mahkamah serambi itu, maka kemudian disebut dia dengan mahkamah pengadilan serambi. Karena segala macam pertikaian diputuskan di sana, menunjukkan bahwa Islam punya kekuasaan. Lalu kemudian kerajaan-kerajaan Melayu, dari mulai Aceh di atas turun ke bawah ada kerajaan Melayu Langkat,
lalu kemudian turun ke bawah kerajaan Melayu Delhi, Sumatera, Medan, Istana Maimun sampai tegak hari ini berdiri, lalu kemudian Serdang, setelah itu turun ke bawah Tanjung Balai Asahan, lalu kemudian turun lagi ke bawah, langsung kerajaan Melayu Asahan itu bersempadan bertetangga dengan kerajaan Siak Sri Indrapura. Di bawah Siak itu kerajaan Pelalawan, di bawah Pelalawan langsung kerajaan Indragiri. Indragiri yang paling tua karena dia pernah mengalami sultan-sultan yang tidak Islam, yaitu Hindu-Buddha. Lalu kemudian di bawah itu langsung ke kerajaan Jambi, lalu kemudian menyeberang ke kepulauan. Di pulau sendiri ada kerajaan Riau Lingga, lalu kemudian yang paling tua sebelum itu adalah kerajaan Tumasik. Lalu kemudian terjadi konflik antara Tumasik dengan bangsa ini, menyepakati kita pakailah antara nasionalisme dengan keagamaan, maka disepakati menjalankan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi kemudian ini nanti akan menyebabkan saudara-saudara kita yang berada di timur merasa tidak nyaman dengan kata syariat, maka kemudian mengalah umat Islam demi untuk persatuan. Karena waktu itu kita sedang menghadapi 3 musuh besar. Yang pertama Belanda, yang kedua Jepang, yang ketiga pemberontakan komunis. Sementara tambah satu lagi, ini mau memisahkan diri. Maka ulama-ulama itu mesti menjaga. Di sana ada maslahat. Memang ada manfaat yang luar biasa kalau kita pertahankan kata syariat ini, tapi mudaratnya juga luar biasa. Akhirnya darul mafasid muqaddam ala jalbil musalih, menolak mudarat lebih utama daripada maslahat. Ada maslahat yang lebih besar, persatuan. Dengan bersatu kita bisa berdakwah, dengan bersatu kita bisa ta'awanu alal birri wa taqwa. Akhirnya dipakailah ketuhanan yang Maha Esa. Lalu bagaimana dengan menjalankan syariat Islam? Ada yang disebut dengan Kementerian Agama. Di Kementerian Agama, lalu kalau dulu ada perempuan tidak ada wali, siapa yang akan menikahkan dia? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Maka sultan dari kerajaan Riau Lingga yang akan menikahkan perempuan yang tak punya wali. Lalu dengan dileburnya sultan-sultan ini, lalu dia tidak lagi ada punya kekuasaan, siapa yang akan menikahkan dia? Maka ada Kementerian Agama, lalu Menteri Agama punya kepala kantor Kementerian Agama di provinsi, di kabupaten, sampai di kecamatan. Maka Pak KUA adalah bertindak sebagai waliyun man la waliyalaha. Dan itu bisa dibuktikan sampai hari ini tidak ada KUA itu yang perempuan. Karena perempuan tak bisa jadi wali nikah. Fasultan waliyun man la waliyalaha. Sultan yang dimaksud di situ adalah orang yang menerima limpahan kekuasaan. Jadi sampai hari ini umat Islam mesti disadarkan tentang politik sejarah, karena ada usaha-usaha untuk umat Islam silakan sholat berjamaah, silakan zikir, silakan tahlilan, silakan marhaban, silakan berkumpul, silakan tablik akbar, tapi masalah politik jangan sentuh. Politik ini jahat Ustaz, politik ini kotor. Ustaz pergi bahas masalah suci mensucikan aja. Masalah politik ini biarlah urusan kami. Ini amat sangat berbahaya bagi umat. Kenapa? Karena dalam dunia demokrasi suara terbanyak adalah suara Tuhan. Maka tidak lagi dilihat benar atau salah, siapa yang banyak. Jadi kalau umat Islam tidak mengambil peranan dalam suara yang banyak itu, maka tergantung siapa yang banyak. Kalau yang banyak itu orang sakau, keluarlah undang-undang sakau. Simple saja. Tentang masalah khamar, saya ambil contoh kecil khamar. Berapi-api kita sampaikan di khutbah Jumat. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Semua tahu ayatnya, semua tahu hafalnya, semua dikaji di masjid, semua sudah dibahaskan tafsirnya. Tapi pada pelaksanaannya di masyarakat, begitu kita kaji dalam masjid, keluar kita dari masjid 2 langkah, langsung ketemu penjual khamar. Ini aku jual, Ustaz mau apa, kata dia. Kita tak ada kekuatan. Tapi begitu satu kabupaten yang terdiri dari 40 sampai 50 anggota legislatif melek politik dan mengerti, bisa diperdakan. Kenapa Papua bisa mengeluarkan perda tidak boleh minuman keras, padahal Papua tidak Islam? Kenapa mereka melarang minuman keras? Karena saudara kita di Papua sadar bahwa minuman keras menyebabkan orang lupa bahwa ini kawan dan lawan, tak dapat membedakan mana musuh, lalu kemudian naik sepeda motor ngebut tak tentu arah, merusak. Maka mereka kesadar dengan menggunakan akal tanpa bawa agama sekalipun, fitrah manusia ingin ketenangan, ingin keselamatan, akhirnya keluar perda tidak boleh minum minuman keras di tempat umum dan lain sebagainya.
pertemuan antara ulama dengan tokoh masyarakat dengan lain sebagainya, lembaga adat Melayu, Majelis Ulama Indonesia amat sangat bisa mempengaruhi opini publik. Pada dasarnya tidak ada opini publik, yang ada itu adalah opini yang selalu dipublikasikan. Jadi saya kalau 1 bulan Ramadan sudah dibahas malam pertama ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kedua fikih siam, yang ketiga la'allakum tattaqun, maka ada di salah satu malam itu pentingnya politik Islam, berbicara tentang sejarah Islam, berbicara tentang Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, bagaimana contoh real nyata bahwa undang-undang riba kalau diperdakan, bagaimana menutup aurat kalau diperdakan. Di tempat kita di kabupaten kota namanya perda, sedangkan di Aceh khusus istilahnya kanun, dia pakai istilah Arab kanun. Maka ini semua adalah kesadaran umat. Jadi kalau umat ini sadar, yang menyadarkan umat ini siapa? Yang menyadarkannya adalah tokoh agama dan tokoh adat. Kalau di bumi Minangkabau, nenek mama ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Maka di bumi Melayu yang dimaksud itu adalah Lembaga Adat Melayu Riau, Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau, Lembaga Adat Melayu yang ada di Sumatera Utara, karena mereka juga Melayu serumpun sama dengan yang ada di Kalimantan Barat. Maka ini bisa menjadi saringan fit and proper test, sehingga calon-calon anggota legislatif sebelum mencalonkan diri dia sudah lulus 2, lulus kemelayuannya karena dibumi berdasarkan daerah masing-masing, lulus pula keislamannya, karena dalam prinsip Melayu di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi kalau ada orang Bugis Makassar merasa tidak bisa berpantun, maka sesungguhnya kita yang orang Melayu lah malu, karena Raja Ali Haji adalah orang Bugis, orang Makassar. Kita baru tahu asal usul pantun petatah petitih kita justru dari Raja Ali Haji. Kita banyak berutang budi. Dulu orang Melayu menyebut raja. Lalu dari mana datang Tengku ini? Saya tanya langsung kepada salah seorang raja. Tuan Raja, iya. Orang Melayu ini sebetulnya raja atau tengku? Raja, kata dia. Lalu tengku itu panggilan, engku asalnya. Lalu kenapa udah jadi tengku? Gara-gara orang Bugis. Orang Bugis bilang tengku, kita pun ikut tengku. Maka ketika sudah sampai pada level itu, kita akan bisa insya Allah masyarakat tidak lagi diributkan dengan masalah khilafiyah, tapi mulai dia kesadaran. Yang membingungkan dia, yang memusingkan kepalanya tidak lagi masalah jenggot, masalah kaki celana, masalah kunut tak kunut, tapi yang membingungkan dia, yang membuat kerisauan dia adalah bagaimana dikeluarkan perda khamar, perda perempuan tak mahram jangan keluar malam, perda. Siapa yang memicukan isu-isu? Ustadz dan tokoh adat. Tokoh adat bicara tentang adat bersendi sarak bersendi kitabullah, sekali layar terkembang surut untuk berpantang. Melayu adalah Islam, Melayu tanpa Islam hilang Islamnya, tinggal layunya saja. Lalu kemudian setelah disadarkan tentang adat istiadat dia, lalu kemudian ulama mengajak dia bahwa ini masalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang paling detail adalah bagaimana perda-perda ini bisa bernilai syariah, sehingga calon-calon anggota legislatif itu pun akan berani mencalonkan diri kalau dia punya bekal, paling tidak dalam hal kemelayuan punya bekal pantun agak 2-3, dihafalnya lah 2-3 pantun. Dalam hal masalah keagamaan paling tidak dia paham, karena dia akan ditanya oleh masyarakat. Nanti kalau Bapak duduk jadi anggota legislatif, DPR kota, DPRD provinsi, DPR RI, apa saja nilai-nilai keislaman yang akan Bapak sampaikan? Kenapa itu bisa ada dalam benak dan pikirannya? Karena dia sudah melihat fenomena yang ada umum. Jadi yang saya bicarakan ini adalah kombinasi antara ideal dan realitanya, sesuai dengan judul kita, idealita dan realita. Nah, bagaimana idealitanya? Bahwa idealnya masyarakat punya kecerdasan untuk memilih orang-orang yang layak, dari mulai DPR kota, DPR kota kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, wali kota, bupati, gubernur, presiden yang dia pilih. Lalu kemudian
Apa yang terjadi? Realitanya bahwa suara masih lagi dipengaruhi oleh money politik. Money politik akibat apa? Akibat masyarakat lapar. Orang lapar tak bisa kita ajak seminar. Yang bisa diajak seminar cerita itu orang kenyang, tenang, kenyang, adem, ayam, AC hidup. Kalau kepanasan, tak ada makan, maka tak bisa dia berpikir. Sulit otak itu bekerja kalau perut kosong. Akhirnya siapa yang punya duit, siapa yang punya banyak duit, jadi ini tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawab kita bersama, Ustadz, Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Adat Melayu, dan tokoh masyarakat. Fasadul ulama bi fasadil umara. Fasadul umara, fasadul ummah bi fasadil umara. Fasadul umara bi fasadil ulama. Fasadul ulama bi hubbil mali wal jah. 4 sepaket. Umat ini rusak karena pemimpinnya rusak. Pemimpin ini rusak karena ulamanya rusak. Ulamanya rusak karena cinta harta dan cinta kedudukan. Jadi kalau ulama sudah selamat dari ini, dia mempengaruhi umat untuk kebaikan maslahat, maka insya Allah akan baiklah ulama. Kalau ulamanya baik, akan baiklah pemimpin. Kalau pemimpinnya baik, maka rakyat akan baik. Masyarakat, kama yuwalla alaikum, kamu akan dipimpin oleh orang-orang yang seperti kamu. Nah, jadi hari ini kita sedang berhadapan antara idealisme yang kita sampaikan pada khutbah, pada seminar, pada lokakarya, tapi di sisi lain juga kita sedang menghadapi realita umat yang luar biasa. Kita bisa melihat orang pemabuk, sakau bisa duduk menjadi anggota parlemen. Kenapa? Karena umat yang memilih mabuk juga. Dari mana kita memperbaiki ini? Banyak yang mengatakan, udahlah tak usah kita cerita politik ini, capek kita, tak ada pangkalnya, tak ada ujungnya. Saya tetap optimis karena putus asa dalam Islam itu syaratnya berat. La yai'asu min rahmatillah ilal qaumul kafirun. Kalau mau putus asa syaratnya kafir dulu, baru boleh putus asa. Nah, jadi saya tetap dalam dua, memperbaiki umat ini dengan cara dua. Yang pertama dakwah, yang kedua pendidikan. Makanya selalu saya katakan, mari kita masukkan anak kita rumah Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sehingga generasi Qurani nanti dia akan jernih untuk memilah dan memilih. Perbaiki ekonomi umat, belanja ke warung tetangga, karena kalau ekonominya sudah mapan, insya Allah dia tidak bisa lagi dipengaruhi, karena dia sudah independen. Kada al-faqru ayakuna kufran, hampir kefakiran membuat dia menjadi kafir. Puncaknya adalah independensi dalam bidang pilihan politik. Sekira sebagai pengantar dialog kita, itu yang dapat saya sampaikan. Sengaja saya sampaikan cepat-cepat karena takut bahannya hilang, karena di depan saya ini banyak tokoh-tokoh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru mau kasih kertas 5 menit lagi, ternyata beliau udah ini. Jazakallah Ustaz Abdul Somad, luar biasa pemaparannya. Tadi dari awal beliau menjelaskan dengan detail ya, bahwa memang sepanjang perjalanan para rasul dan nabi itu identik dengan kekuasaan, dan masyarakat Islam tidak bisa lepas dari kekuasaan. Fakta sejarah yang beliau paparkan adalah ketika Rasulullah SAW wafat, para kibar as-sahabah, pembesar sahabat itu tidak bermusyawarah untuk bagaimana supaya aspek kenabian ini tergantikan, tapi bagaimana dari aspek kepemimpinan ini cepat ada penggantinya. Nah, Taib, insyaallah karena beliau masih ada agenda yang lain, dan dengan kita di sini insyaallah waktu beliau sampai jam 11 saja, maka mungkin sekitar setengah jam ke depan kita akan buka sesi tanya jawab, dialog. Insyaallah beliau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita ya. Pada panitia mungkin bisa menyiapkan mic-nya. Kami persilakan Bapak untuk pertama 2 pertanyaan dulu mungkin ya. Silakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ustaz Abdul Somad, perkenalkan saya UGD Ustaz Gawat Garuda. Pastinya kalau Ustaz sudah tidak ada, ya saya yang maju, insya Allah. Saya di kampung,
Dan alhamdulillah yang selalu saya bahas kata idealita Ustaz. Kan itu yang menyelamatkan kita. Dan saya selalu menyampaikan kalau kita punya idealis, berarti kita punya cita-cita yang tidak terbatas. Walaupun kalau lihat kenyataan diri saya, orang sekitar, apalagi yang sangat jauh sekali. Justru saya ingin hari ini saya mendapatkan idealnya itu bagaimana sebetulnya sebagai pegangan bagi seluruh umat bahwa kita harus seperti itu. Walaupun mungkin peran kita hanya secuil saja. Karena saya yakin ketika semua orang punya idealisa Islam, dia akan selamat di akhirat. Dan tujuan kita membahas segala apapun, politik, ekonomi, segalanya untuk menyelamatkan umat ini dari api neraka. Baik, Itu- maaf saya mungkin itu saja. sudah Jadi saya ingin idealnya seperti apa ya politik sehingga kita Islam. pegang. Baik. Mungkin yang kedua, silakan. Oh iya, udah mic-nya. Nanti saya yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bisa disebutkan nanti ya dari lembaga mana dan siapa ya. Biar. Saya namanya Soleh Hamdun dari Masya Allah, ahlan. pesantren At-Taubah. Saya akan menyampaikan pesan, Pak. Satu, pesan dari Syekh Korim Roji, guru saya. Kemudian yang kedua dari yaitu Syekh Anas Ahmad Karzun yang dari Al-Halaqat Al-Quraniyah, dan yang sebelum meninggal kemudian Syekh Ali Jabir. Sebelum meninggal datang ke rumah itu, Masya Allah. Untuk apa? Untuk tadabbur Al-Quran ini. Saya sampai sekarang belum mendapat mitra, Pak, untuk tadabbur Al-Quran ini. Syukur-syukur IKD ini bisa menjembatani, gitu loh. Saya mau perkenalkan Quran, ya alhamdulillah. Kalau saya kan ya istilahnya wiridnya kan tafsir Munir Bapak Zuheli saja, ya. Jadi saya terus menerus. Tapi mitra ini, Pak, saya mau perkenalkan Quran ke seluruh umat ini, siapa mitra saya dan kepada siapa. Ini penting sekali, Pak. Yang saya tangani hanya 3 masjid aja. Ini paham 3 masjid. Kalau seluruh masjid ini paham, umpamanya masjid A surat Al-Anfal, masjid B surat At-Taubah, masjid C surat Al-Isra, umpamanya, itu nanti akan cepat itu, Pak. Ya, makanya saya mendapat pesan itu, ya. Dan pesan guru saya juga, ya. Dulu saya di Rabitul Alam Islami, Pak, dan saya di Dewan Dakwah dulu kan. Jadi pesan dari Ustadz kami, ya, terutama ya Syekh Muhammad Natsir waktu itu, perkenalkan Quran dimanapun kamu berada, walaupun kamu kalah. Ibarat bola, kamu memasukkan 1 tapi kalah 7. Tapi tetap semangat. Itu pesan. Memang kelihatan saya muda, tapi sudah tua saya ini, Pak. Sudah tua. Mungkin Pak Kiai bisa bisa disederhanakan. Itu nanti IKD bisakah menjadi jembatan itu untuk memperkenalkan tadabbur Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pertama ini kita cukupkan 2 dulu. Kita persilakan dulu pada Tuan Guru untuk menjawab 2 pertanyaan pertama. Silakan Ustaz. Pertama dari Ustadz Gawat Darurat. Idealnya itu apa? Hirasatuddin wasiyasatud dunya. Tujuan dari politik dalam Islam beda sama politik barat. Politik barat bagaimana melakukan trik. Trik artinya tipuan. Semakin berhasil menipu orang berarti semakin hebat dalam bidang politik. Sedangkan dalam Islam politik itu adalah hirasatuddin wasiyasatud dunya. Bagaimana bisa menjaga agama, karena agama ini bisa dijaga dari aliran sesat, bisa dijaga dari orang yang merusak menistakan agama hanya dengan aturan, dengan undang-undang, dan itu adalah politik. Dalam demokrasi kita bisa kalau kita mayoritas di parlemen. Kalau sudah di voting kalah, habis. Berapa kursi umat Islam di situ?
bukan mayoritas penduduknya. Berapa yang bisa didudukkan di parlemen? Kalau ada anggota dewan 50, umat Islam cuma 10. Ketika voting tentang masalah jilbab, setujukah semuanya anak SMP yang Islam Muslim pakai hijab di sekolah? Voting 10. Apa yang mau dikatakan? Shadaqallahul azim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi tablik akbar ramai belum tentu jaminan bahwa kita menang secara politis. Jadi idealnya jadi apapun kita, jadi polisi, jadi tentara, jadi majelis ulama, jadi dewan, jadi LAM, maka tugas kita adalah hirasatuddin, menjaga agama, wasyasatud dunya, mengatur dunia ini. Tidak bisa hanya agama saja, karena kita diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nahnu du'at qabla kulli syai', kata Syekh Umar Tilmisani. Dalam Islam tidak ada servant of God, tidak ada holy man, manusia suci. Masalah mengajak ke agama itu urusan kiai, ustadz, buya, tuan guru. Tidak. Dalam Islam nahnu du'at qabla kulli syai'. Sebelum jadi apapun, profesi pertama kita adalah dai. Jadi kalau anggota dewan dia berprinsip sebagai dai, maka tugas utama dia dai. Dai itu tugasnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Bedanya kalau ustadz nahi mungkarnya dia katakan judi haram, khamar haram di mimbar. Anggota dewan tak perlu ceramah, dia cukup dengan parle. Parle artinya bicara di parlemen sehingga keluarlah peraturan daerah, sehingga orang bisa ditangkap. Pak polisi eksekutor, eksekusi. Payung hukumnya apa? Anggota dewan yang mengeluarkan dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk perda. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Bupati kalau dia mengerti bahwa dia adalah dai, maka dia dengan serta-merta mengeluarkan perda. Kalau tidak bisa perbub, peraturan bupati, pergub, peraturan gubernur. Semua PNS potong atas 2,5%. Yang tak mau keluar dari provinsi ini. Selagi tanda tangan masih laku, selagi kekuasaan ada, pakai sebelum datang KPK. Kalau sudah selesai apa gunanya lagi? Cuman kan kadang datangnya belakangan. Udah pensiun barulah datang ke pengajian Ustadz, meleleh air mata. Apa yang bisa kami lakukan Pak Ustadz? Istighfar aja lah Pak, Yasin aja lah. Dulu waktu ada kuasa tak mau. Menarik keyword kata kunci yang disampaikan UGD tadi, saya Ustadz kampung. Perlu diperbanyak spesies Ustadz kampung. Sekarang Ustadz hadir di hotel, di seminar, tidak menyentuh grassroots Ustadz kampung. Kenapa dulu orang begitu dekat dengan ulama? Karena dulu Ustadz kampung. Orang kalau mau pindah rumah, siapa yang diajak mengusir hantu nyumbang tanah? Ustadz kampung, dia tahlil, la ilaha illallah, hilang hantu-hantu semua. Kalau anaknya mau lahir, bini sudah mengerang 2 hari 2 malam, anak tak lahir-lahir, kemana orang minta air? Ke Ustadz kampung, datangnya minta air, tolonglah Buya bacakan air putih. Dibacakan Ustadz itu, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Lahir. Kalau anaknya mau nikah takut dia hujan, dimintanya tolonglah Buya, ini tenda udah ini, gulai udah masak, takut kami hujan. Kemana dia minta? Ke Ustadz kampung. Jadi masyarakat merasa terutang budi. Dulu anaknya payah lahir, Ustadz kampung. Dulu waktu dia mau pindah rumah, Ustadz kampung. Istrinya kerasukan, Ustadz kampung. Akhirnya sampai pada meminta pilihan politik. Kemana dia bertanya? Ustadz kampung. Maka spesies Ustadz kampung mesti diperbanyak. Ustadz Somad ini Ustadz apa? Ustadz hutan. Saya ini parah dari Ustadz kampung ini. Saya masuk ke suku Talang Mama, suku Akit, suku Laut, masuk ke dalam. Ada seorang sekda, tak perlu disebutkan nama daerahnya, menjaga kode etik jurnalistik. Seminar di Jepang. Pas seminar Jepang, jumpa sama rektor Unhas, Universitas Hasanuddin. Bapak dari mana? Saya dari Sumatera. Bapak? Saya dari Universitas Hasanuddin, rektor. Oh, kenal dengan Ustadz Somad. Bapak ini tak pernah datang ke pengajian Ustadz Somad. Cuman mau bilang tak kenal kan malu. Akhirnya kenal gitu. Pulang dicarilah saya. Ustadz, saya ketemu dengan rektor Unhas seminar di Jepang. Malu betul saya, belum pernah saya jumpa. Mau tak Ustadz ceramah kami undang di kabupaten? Saya bilang saya bukan Ustadz kabupaten. Saya ini Ustadz hutan.
Kita telusuri dari mulai Sungai Kampar awal sampai ujung ke Penyalai. Kalau mau kasih saya jadwal. Dibuatlah subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, 7 pengajian sehari. Dikeluarkan. Nih peta sungai. Nanti berakhir ke Penyalai, Ustaz akan singgah sini, singgah ke yang tak pernah didatangi orang. Waktu mau ditandatangani sama wakil bupati, tanya, sanggup Ustaz? Kata saya, kita coba dulu Pak. Nanti kalau sakit saya balik ganti Ustaz lain. 7 hari, 1 hari 7 titik, selesai. Habis Penyalai. Jadi masyarakat mengenal saya sampai orang-orang. Kenapa? Karena Ustadz kampung. Jadi yang selama ini masih lagi menjadi Ustadz mengawang-awang, baliklah ke dasar. Berakar ke bawah, berpucuk ke atas. Sekarang banyak Ustadz ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Akhirnya apa? Di tengah-tengah Ustadz enceng gondok. Ustadz kampung. Nah, sekarang baru masuk ke Ustadz Soleh Hamdun, pesantren At-Taubah. Pertanyaan tadi tentang Ustadz kampung, tapi bagaimana cara menjadi Ustadz kampung? Melalui Ustadz Soleh Hamdun. Anaknya kita ajar tajwid. Bagaimana huruf Sa, bagaimana huruf A, bagaimana huruf Kha. Pelatihan baca Al-Fatihah bersanad sampai ke Syekh Quraim Rajih, dari Syekh Quraim Rajih sampai ke Nabi Muhammad. Salah satu orang yang punya sanad adi, sanad yang tinggi. Arti sanad tinggi itu silsilah dia dengan ke Nabi tak terlalu panjang. Di dunia ini yang masih hidup sampai hari ini adalah Syekh Quraim Rajih. Jadi betapa senangnya orang tua ketika anaknya dapat sanad. Ya, aku tadi dari musola dapat sanad. Sanad itu apa ya? Ini nama aku ya. Dari mulai Nabi ya, Nabi Muhammad, Imam Hafiz Nafi sampai ke bawah Syekh Quraim Raji, lalu kemudian Ustadz Soleh Hamdun, aku ya. Jadi nak Fatihahku sampai ke Nabi ya, menyentuh orang tuanya dari anaknya. Inilah maksud bermitra tadi. Jadi buah dari pertemuan kita hari ini supaya IKADI ke depan membuat pelatihan guru-guru tahsin. Dibuat, dilatih supaya nanti dia masuk ke pulau-pulau, ke semua sekolah, lalu kemudian guru-guru daftarkan anak Anda ke rumah Quran ini, maka dia akan hafal 2 juz 29, juz 30 sebelum masuk SD. Hati siapa yang tak senang? Hati siapa yang tak bangga? Jadi orang kalau sudah terutang budi, kalau sudah tersentuh hatinya, semua dia kasih. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jangan nanti kita perang baleho, tak jadi lagi. Jadi pintu masuknya untuk mendekati umat ini dari mana? Tahsin Quran. Dari mana? Dari pendidikan bahasa Arab. Baru kemudian ujung-ujungnya gol. Kalau udah bola tuh di depan tiang gawang, tak perlu disipak, dia embus saja gol. Anaknya diajar Quran, istrinya diajarkan pengajian ba'da asar tentang bagaimana taat pada suami, menutup hijab dan lain sebagainya. Rumahnya didoakan, hantu jembalang tanahnya diusirkan, ada kena masuk jin diruqyahkan, dibantu dia. Lalu sampai kepada pilihan politik, datang dia bertanya, Ustaz, saya merasa sudah terutang budi betul sama Ustaz. Ini tentang masalah pilihan nanti pilkada, pileg ini gimana Ustaz? Tak usah lagi kasih tahu, kau tahu sendiri aja itu kan. Kan nampak kalender gambar siapa itu kan. Jadi tak capek kita. 10 orang datang ke rumah dia menawarkan duit amplop, ada yang 100.000, ada yang 500.000, tak akan terpukau dengan itu. Dan kita ajarkan pula, datanglah Ustaz Somad ceramah tabligh akbar, ambil duitnya, jangan coblos orangnya, selesai. Tapi kalau tidak kita cerdaskan umat ini, maka ini saling kait mengait antara UGD dan Ustadz Soleh Hamdun. Mesti ada tindak lanjut yang real. Saya tak mau selesai ini jadi asap mengawang-awang. IKADI yang sudah menggagas pertemuan ini, maka ke depan
pelatihan guru-guru tahfiz, pelatihan guru-guru bahasa Arab. Nanti bagian iklannya minta aja tuliskan kalimat, Ustadz ini kalimatnya tolong bacakan. Nanti baru kami buat videonya di Pekanbaru. Kepada seluruh anak-anak muda di Kepulauan Riau, segera daftarkan diri Anda ke nomor berikut ini, datang, akan disebar ke seluruh ini, bla 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 bla. Jangan lupa subscribe, like and share. Bagi-bagi tugas kita. Ada yang mempertahankan tiang gawang, ada yang menjadi striker penyerang, ada yang jadi back, ada yang jadi wasit. Jangan semuanya menjaga gawang, siapa nanti penyerang. Jangan semuanya menyerang, nanti kebobolan. Tapi puncak dari kerjasama ini adalah meraih kemenangan supaya agama ini terjaga. Hirasatuddin wasiyasatud dunia. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah kita lanjutkan ke sesi kedua ya. Cuma sebelum kita lanjutkan, ini ada iklan sebentar deh. Alhamdulillah ternyata yang hadir pada kajian keagamaan kita pagi hari ini ada dari unsur DPRD provinsi dan kota, jazakallah. Ada dari LAM Kepri, ada dari LAM Batam, ada MUI Kepri dan MUI Batam, dan ada juga beberapa dari Ormas Islam, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Aisyah, ada Dewan Dakwah Islam, dan ada juga saudara kita dari IPIN dan PMB ya. Jazakumullah atas kehadirannya ya. Baik, tadi UGD silakan koordinasi aja dengan Kiai Soleh Abdul ya, selesai masalah itu. Baik, dari tadi Bapak ini ya, silakan Pak. Habis ini Ibu ini ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan nama dan asal lembaga atau asal kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Afrizal dari JPRMI, Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Masya Allah, barakallah. Yang pertama, Satu aja mungkin. Satu aja. dijadikan satu. Ini saya udah dikode sahabat buah Strategi menyadarkan umat untuk melek politik. Karena banyak orang soleh tapi tidak mau masuk sistem politik. Jadi dia soleh dengan diri sendiri sehingga tidak peduli dengan umat, dengan tidak mau masuk dalam sistem politik. Padahal itu penting. Kemudian Ustaz, bukan yang kedua tapi yang bersih pertama, menyikapi banyak parpol yang merasa sudah Islam gitu, politik partai Islam, tetapi beda dalam mencapai tujuan. Nah, ini bagaimana formulasinya agar berbagai partai yang berbeda Islam ini untuk bisa menyatu sehingga cepat dalam mencapai tujuan itu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Nih dari tadi juga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ustadz Abdul Somad dan seluruh tokoh yang hadir pada hari ini. Izinkan saya bertanya. Sebelumnya saya adalah anggota Dewan DPRD Kota Tanjung Pinang. Masya Allah. Curhat sedikit Ustadz. Silakan. Jadi pertama tentang apa yang telah disampaikan Ustadz tadi tentang membuat aturan yang karena memang tugas politik Islam ada dua tadi, ya. Insya Allah dari PKS Ustadz. Jadi karena kita partai Islam tentu kita berjuang untuk Islam. Tapi dalam kenyataannya kita berbenturan dengan kepahaman anggota dewan lain yang mungkin tidak sama. Sehingga ketika kita membuat perda dan itu ditentukan juga oleh suara terbanyak. Dan biasanya kalau kalah suara jadi kita mungkin mengambil jalan tengah yang mungkin maslahat menghindari mudarat. Pertanyaan saya adalah satu, tapi mungkin agak ini sedikit bercabang gitu ya. Kalau ibu kita kasih dua nggak apa-apa ya. Selamat. Pertama tentang kesadaran untuk dipilih Ustaz. Jadi di sini kan para ustadz dan ustadzah yang ketika pemilu bukan hanya mengarahkan orang untuk memilih, tapi sebaiknya juga bersedia dipilih. Artinya para ustadz dan ustadzah saya berharap itu akan terjun di partai-partai politik, mungkin partai apapun, atas nama umat, sehingga kalau terpilih maka dia akan mewakili kepentingan umat. Dan fenomenanya sebenarnya di masyarakat, teman-teman kita non-muslim itu mereka kompak memilih satu calon dari partai tertentu siapapun dia, tapi yang penting suara mereka terwakili. Ini yang belum ada di kita Ustaz. Kita umat Islam terpecah-pecah dengan berbagai alasan, sehingga teman-teman kita yang muslim yang menjadi caleg itu karena kalah suara berarti hanya menyumbang
suara untuk non muslim yang kebetulan dia memiliki suara terbanyak karena dia kompak. Nah, saya ingin Ustadz memberikan pencerahan kepada umat ini bagaimana bisa memilih, dan itu sampai pada goal akhirnya adalah terpilih menjadi anggota dewan. Yang kedua, tadi baru satu. Iya, yang kedua tentang bagaimana memperbaiki umat, yaitu melalui dakwah dan pendidikan. Tentu kalau ini dibingkai dalam pemerintahan, tentu harus didukung dengan kepala daerah juga, yang dia juga satu visi dengan kita. Di kenyataan memang sekuat apapun kita di DPRD untuk menyuarakan itu, ketika tidak ditopang dengan kekuatan eksekutif. Jadi kalau di kereta, di pesawat itu adanya kursi eksekutif, tidak ada kursi legislatif gitu ya. Artinya yang punya kekuasaan itu adalah eksekutif, sehingga kalau mereka mengatakan setuju dan mereka satu visi, maka itu akan mudah. Nah, jadi baik, mungkin disederhanakan Bu. Iya, baik. Jadi selain itu juga mungkin kekuatan umat untuk pilkada juga harus digalang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dua aja dulu ya. Kalau waktu masih memungkinkan nanti kita buka sesi ketiga ya. Silakan Ustaz. Pertama dari Ustaz Afrizal, JPRMI. Pertama, strategi menyadarkan umat ini bagaimana? Kita punya yang namanya khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu isinya tidak boleh khilafiyah, tapi isinya umum saja. Tidak mengajak kepada partai tertentu, mengajak kepada golongan tertentu, menyadarkan umat betapa kalau kita tidak melek politik, maka kita akan dipolitiki orang. Kalau kita tidak menggunakan suara kita, maka suara kita akan dimanfaatkan orang. Jadi bagaimana menggunakan kata-kata kalimat yang umum, singkat, padat, bermakna, tegas, memilih diksi yang mengena sehingga pesan dakwah itu sampai, khutbah. Yang kedua, bahwa kita ada kajian-kajian. Ada kajian ibu-ibu ba'da asar, ada kajian bapak-bapak malam Jumat, ada kajian-kajian. Dimanfaatkan kajian-kajian ini untuk jadi tema-tema itu. Jangan lagi, betul, toharoh itu memang air suci mensucikan, darah haid, darah bisul, darah nifas, darah wiladah. Memang kalau tidak paham toharoh, sholatnya tidak sah. Tapi juga jangan lupa, di samping fikih ibadah, fikih muamalah, ada namanya fikih siyasah. Disebut juga dengan al-ahkam as-sultaniyah. Disebut juga dia dengan as-siyasah as-syar'iyah. Disebut juga dengan al-khilafah. Disebut juga dengan min fiqhid daulah. Itu adalah beberapa istilah, casingnya beda, yang substansi maknanya satu. Bagaimana umat Islam ini disadarkan. Jadi kalau selama ini talaqi, pengajian di sana baca apa? Arba'in Nawawi. Pengajian di sana apa? Tafsir Jalalain. Pengajian di sana apa? Al-Ahkam As-Sultaniyah. Payah jelimet bahasanya karena udah 1000 tahun kitab ini umurnya. Cari buku yang simpel sederhana, Min Fiqhid Daulah Yusuf Qardawi. Lebih kontemporer dan bahasanya lebih sederhana. Nah, jadi judulnya baca kitab juga. Judulnya halaqah, judulnya talaqi, judulnya berjumpa dengan orang dengan kitab bersanad, tapi isinya adalah kesadaran. Jadi semua mesti digarap. Seperti pokok kayu, ada yang menggarap batang kayu, ada yang menggarap akar kayu, ada yang menggarap pucuk kayu. Yang pucuk kayu tablik akbar, yang batang kayu, yang akar kayu kajian-kajian. Ada yang lebih khusus lagi, akar kayu, membaca kitab. Semua segmen mesti digarap. Kalau tidak akan digarap orang lain. Yang kita khawatirkan akan digarap oleh semangka, kulitnya hijau, isinya merah. Lalu bagaimana partai politik yang secara nama sudah membawa umat Islam tapi tidak menyuarakan umat Islam, dan terjadi persaingan antar partai politik, antar orang-orang person-personnya. Jangan lupa, kita dari awal memang berdinamika, rambut sama hitam, isinya macam-macam. Perbedaan bahasa, perbedaan budaya, perbedaan cara bicara menjadi sebuah simfoni keindahan kalau ditata dengan baik. Makanya ada ungkapan ikhtilafu ummati rahmatun, bukan hadis Nabi. Kata Imam As-Suyuti, ada mungkin sanadnya tapi hilang.
Kalau hilang sanadnya berarti tak ada sanadnya, la aslalahu. Tapi kata-kata itu indah, bahwa perbedaan ini bisa menjadi rahmat. Ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Halim Mahmud, dapat gelar doktor dari Sorbonne, Prancis. Jabatan terakhirnya Grand Syekh Azhar. Kata dia dalam buku biografinya, Alhamdulillah hazihi hayati. Hayati yang dia maksud hidupku, bukan hayati yang sama Zainuddin. Bahwa dalam Islam ini ada 3 aliran yang tak pernah bersatu. Yang pertama aliran tekstualis, dia terlalu berpegang kepada teks Quran dan hadis, tidak mau interpretasi terlalu jauh. Yang kedua aliran akliyun, kontekstualis, lebih mengedepankan akal. Inilah golongan Mu'tazilah, Wasil bin Atta dan penerusnya. Yang satu nasyun, tekstualis. Yang satu akliyun, kaum rasionalis. Sedangkan yang ketiga adalah tidak pada teks, tidak pada akal, tutup teks, tutup akal, riyadhah, dia menunggu ilham dari Allah. Irfaniyun, kalangan sufi, tasawuf. Ketiga kelompok ini tidak pernah bersatu, tapi ada satu titik yang membuat mereka bisa bersama. Apa itu? Mukhlishina lahuddin. Makanya bisa kita lihat itu. Bagaimana seorang Buya Hamka yang Muhammadiyah bisa duduk bersama dengan Kiai Abdullah Syafi'i. Buya Hamka imam besar Masjid Al-Azhar Blok M, datang Kiai Abdullah Syafi'i yang Nahdlatul Ulama, kaum tua Syafi'iyah. Begitu Buya Hamka tahu ini mau datang, apa yang dilakukan Buya Hamka? Buat azan Jumat hari ini 2 kali, karena Abdullah Syafi'i mau datang. Jadi orang akan ketemu pada titik mukhlishina lahuddin, tapi pada yang bersifat khilafiyah. Yang pula gara-gara ini sediakan khamar karena saya mau datang, sama-sama mabuk kita hari ini. Ini tak betul. Maksudnya yang masih pada koridor khilafiyah. Nata'awan fima tafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Pada perkara-perkara yang kita sepakati, mari kita beramal bersama. Tapi pada perkara-perkara yang kita berbeda pandangan, kita bekerja sama dalam yang kita nata'awan fima ikhtalafna. Ini dari ibu yang langsung, bukan berteori tentang berpolitik. Kesadaran untuk dipilih. Macam-macam menyindir saya, Pak. Jadi ustadz-ustadz yang memang jago berargumentasi, saya secara pribadi untuk ceramah lantang, keras suara saya. Makanya Badan Amil Zakat Nasional menjadikan saya duta zakat, karena suara saya kuat, itu aja. Tapi untuk berargumentasi dengan orang, saya paham diri saya tidak. Tapi ada ustadz-ustadz yang, maka sahabat saya yang LC, Ustadz kakak kelas saya di Mesir, Ustadz Sahrul Aidi, jadi anggota Dewan DPR RI, sama-sama Azhar, LCFA, karena memang dia menguasai bidang itu. Dan ini diantara sahabat Nabi pun begitu. Ayahnya politikus, Umar bin Khattab, tapi anaknya tidak. Abdullah bin Umar, ketika Umar bin Khattab meninggal, mau mereka baiat Abdullah bin Umar, kata dia, aku tak sama ayah. Abdullah bin Umar lebih menggeluti bidang riwayat hadis, lebih pada keilmuan. Begitu juga dengan Amr bin As, anaknya Abdullah bin Amr tidak. Tapi orang yang punya bakat politik, lalu kemudian membiarkan orang yang tidak punya keahlian mencalonkan diri, maka sesungguhnya dia sudah berkhianat. Jadi kalau ada ustaz punya bakat politik, hebat berargumentasi, lalu kemudian dia biarkan orang sakau duduk, maka sungguhnya dia sudah berkhianat. Jadi pengkhianatan itu tidak selamanya makan riba, berkolusi, tidak. Membiarkan orang yang tak layak dengan penuh kesadaran, itu juga menjadi pengkhianatan. Nah, ini kesadaran untuk dipilih. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran tidak diatur dengan strategi yang baik, maka dia akan dikalahkan oleh kebatilan yang diatur dengan strategi yang baik. Nah, bagaimana antar person ini? Persaingan antar person. Makanya politik kita masih ujuk-ujuk. Tiba-tiba, tak bisa begitu, prosesnya panjang. Orang ini mesti dididik dulu. Pertama, 3 proses pendidikan. Pertama, akidah. Akidahnya mesti dididik. Bahwa dia itu tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, la ilaha illallah lahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahwa hidup ini yang dicari adalah ridha Allah, ilahi anta maksudi wa ridha ka matlubi.
bahwa hidup ini mesti tegar. La ini ijtama'atil ummatu ala ayyadurruka bisyai'in, berkumpul semua umat ini untuk memudaratkanmu, la yadurruka, mereka tak akan mampu memudaratkanmu illa qad kataballahu alaik, kecuali memang sudah ditakdirkan Allah. Dikuatkan akidahnya bahwa hidup ini adalah amanah, lalu dengan kurikulumnya, kajian bersilabus, lalu kemudian dikuatkan pula fikihnya supaya dia tahu mana halal, mana haram, mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana mandub, mana mubah. Setelah itu barulah akhlak, bagaimana zuhud. Jadi ajarkan zuhud, karena tidak bisa orang tidak dididik, tidak ditarbiyah dengan baik, tiba-tiba dia dudukkan, hati berubah-ubah, lupa dia semua target-target, akhirnya sibuk dia di dunia ini. Begitu duduk dia asyik menunjukkan pulpen, bolak-balik pulpen, rupanya harga pena itu 10 juta. Lupa dia tentang bagaimana membelikan beras untuk fakir miskin, mengirim dai-dai di kepulauan. Nah, ini semua adalah melalui lewat proses. Jangankan di dunia dakwah, di dalam orang yang tak dakwah sendiri pun ada apa yang disebut dengan fit and proper test. Partai apapun namanya, di sana tetap ada kaderisasi, tetap ada pendidikan. Walaupun partai tak Islam, komunis sekalipun, partai komunis pun tak bisa orang tiba-tiba masuk langsung duduk. Tidak, mesti ada pendidikan yang luar biasa. Jadi kita memang mesti punya silabus, punya kurikulum tentang 3 ini, akidah, syariah, dan akhlak. Demikian, Allahu a'lam. Jangan lupa subscribe, like, and share.